Iran bersumpah akan balas dendam kepada Israel lantaran komandan seniornya tewas di rudal di wilayah Damaskus. Dikutip dari Al Arabiya pada 26 Desember, Iran melalui Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC beri pengumuman sumpah, di mana pihaknya bersumpah untuk membalas dan membuat Israel membayar kemartiran satu di antara komandan senior mereka. Perlu diketahui komandan senior IRGC yang tewas tersebut bernama Brigjen Jenderal Syed Razi Mousavi. Dalam pernyataan, IRGC tegas mengatakan bahwa Israel pasti akan menanggung akibatnya atas kejahatan yang telah dilakukan. Presiden Iran Ebrahim Raisi mengatakan bahwa pembunuhan Mousavi adalah tanda kefrustasian, ketidakberdayaan, dan ketidakmampuan dari Israel, serta menjadi tanda bahwa Israel pasti akan membayar kejahatan beringas tersebut. Kantor berita Iran menuliskan bahwa Mousavi terbunuh dalam serangan Israel di Sayyidah Zainab di selatan Damaskus. Sebagai informasi tambahan, Mousavi bertugas memberikan dukungan logistik kepada segala poros perlawanan seperti Hamas, Hizbullah, serta Houthi. Mousavi dikabarkan sebagai salah satu penasehat pasukan Quds yang paling berpengalaman. Keluarga Sandra cemooh pidato dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, tepat saat Netanyahu menyerukan janji akan bawa pulang para sandera yang ditahan Hamas di Gaza. Dikutip dari Al Arabiya pada 26 Desember, pidato itu diutarakan pada Senin 25 Desember di depan parlemen. Disebutkan dalam sumber bahwa keluarga sandera mencemooh Netanyahu ketika ia berjanji untuk membawa pulang para tawanan, tapi disertakan pernyataan bahwa lebih banyak waktu yang diperlukan. Para keluarga sandera mencemooh soal lebih banyak waktu. Mereka seakan tak mau mendengar dengan menyerukan sekarang. Seruan itu dilontarkan saat Netanyahu mengatakan pasukan Israel perlu meningkatkan tekanan militer terhadap penguasa Hamas di Gaza. Lantaran menurutnya pihaknya tidak akan bisa menjamin pembebasan sandera tanpa tekanan militer. Lebih lanjut, Netanyahu mengatakan bahwa dia telah berbicara dengan komandan lapangan Israel. Hasilnya yang telah dikatakan sebelumnya, di mana mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan misi tersebut. Sebagai informasi akhir, Israel mengatakan 129 sandera masih ditahan Hamas di wilayah Palestina. Mesir usulkan rencana ekstensif gencatan senjata, satu diantaranya penarikan penuh pasukan Israel di Gaza. Selain itu, Mesir juga mengusulkan rencana situasi pasca perang, di mana pembentukan pemerintahan teknokratis baru di Gaza dan tepi barat. Dikutip dari Tribun News pada 26 Desember, usulan itu disebut akan menguraikan penghentian permusuhan multi tahap, di mana pada akhirnya pasukan Israel akan ditarik penuh dari Gaza dan Hamas juga diharuskan menghentikan tindakan bersenjata terhadap Israel. Rincian rencana Mesir tahap pertama adalah Hamas dan kelompok bersenjata pro-Palestina lainnya harus melepaskan semua tawanan sipil yang ditahan di Gaza. Imbalannya dengan sejumlah warga Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel juga akan dibebaskan melalui negosiasi. Diharapkan hasilnya adalah gencatan senjata dan jeda pertempuran antara 7 hingga 10 hari. Kemudian pada tahap kedua, Hamas akan membebaskan seluruh tentara perempuan Israel yang ditawan. Lalu di pihak Israel akan kembali membebaskan tahanan Palestina lainnya. Diharapkan
Hasil pada tahap kedua ini akan mencakup jeda tambahan dalam pertempuran selama 1 minggu. Kemudian tahap terakhir akan mencakup pertukaran tawanan terakhir, di mana Hamas akan membebaskan sisa tawanan, sedangkan Israel akan membebaskan lebih banyak warga Palestina yang ditahan. Dikabarkan rencana ini akan terjadi setelah perundingan diadakan selama jangka waktu 1 bulan. Ditambah, fase ini juga akan menyebabkan Israel menarik pasukannya kembali ke perbatasan Gaza dan juga terus menghentikan semua serangan udara di jalur Gaza, serta menuntut Hamas juga harus menghentikan tindakan bersenjata apapun terhadap Israel. Sebanyak 20.000 warga sipil Palestina menjadi sasaran agresi ganas Israel di jalur Gaza selama konflik. Terbaru Houthi disinyalir melatih 20.000 pasukan cadangan mereka dan siap dikirim ke Gaza. Dikutip dari Tribun News pada 26 Desember, isu itu mencuat setelah kantor berita lokal Yaman memberikan laporan. Dilaporkan bahwa Houthi pada akhir pekan kemarin menggelar sebuah parade militer di Provinsi Hajah, Barat Laut Yaman. Dan itu disinyalir sebagai tanda selesainya latihan militer bagi 20.000 tentara cadangan yang akan dikirim ke Gaza. Belum diketahui secara pasti kapan Houthi memobilisasi puluhan ribu tentara cadangannya ke Gaza. Namun, Sputnik News meyakini strategi itu akan beri pukulan telak pada Israel setelah mereka mengalami kerugian besar dengan tewasnya ratusan tentara mereka. Dikabarkan sebelumnya Houthi juga vokal memperingatkan kapal-kapal dagang internasional untuk tidak melakukan perjalanan menuju Israel melalui Laut Merah. Apabila peringatan itu dilanggar, Houthi Yaman tak segan meledakkan kapal tersebut menggunakan drone balistik dan drone bersenjata mereka. Ancaman ini dilontarkan Houthi Yaman sebagai bentuk protes atas invasi dan tindakan blokade bantuan kemanusiaan yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Kini diketahui jumlah korban tewas mencapai lebih dari 20.000 orang, termasuk anak-anak dan wanita. Pasukan Israel mengklaim telah mengambil 5 jasad sandera Israel. Kelimanya diduga terbunuh di jaringan terowongan Hamas di Jabalia, jalur Gaza Utara. Dikutip dari Tribun News pada 26 Desember, tentara Israel mengklaim telah mengambil kelima jasad sandera Israel tersebut pada Minggu 24 Desember malam. Kabar itu diutarakan oleh juru bicara militer Israel, Daniel Hagari, dalam sebuah pernyataan pada hari yang sama. Terlihat dalam video dalam akun media X IDF, pasukan disebut berada di dalam terowongan besar yang digali Hamas, di mana 5 sandera Israel ditemukan tewas. Unit teknik tempur elit Yahalom mengungkapkan jaringan terowongan besar dengan 2 tingkat dan sebuah lift yang mengarah ke puluhan meter ke aula besar dan pusat komando Hamas. Di tempat itu mereka menemukan kelima sandera. Rincian dari mereka adalah 3 tentara dan 2 warga sipil. 2 jenazah pertama, Dado dan Zakaria, ditemukan pada 13 Desember lalu. 3 hari kemudian, 3 jenazah lainnya yaitu Beizer, Sherman, dan Toledano yang ditemukan di area berbeda masih dalam jaringan terowongan yang sama. Sehingga setelah selesai menelusuri seluruhnya, IDF menghancurkan total terowongan itu beberapa hari lalu.
Ekonomi Israel disebut mulai terguncang karena lanjutkan perang dengan Hamas di jalur Gaza. Akibatnya warga miskin semakin terlantar hingga orang tua paksa anak berpuasa lantaran pasokan pangan menipis. Dikutip dari Tribun News pada 26 Desember, ekonomi Israel disebut morat-marit ibas melawan Hamas terus-menerus di jalur Gaza. Israel dikabarkan mulai menelantarkan warganya yang biasa mendapatkan santunan. Mereka memberikan dalih untuk menekan pembengkakan pengeluaran negara di tengah situasi perang dengan Hamas. Terlebih yang mengkhawatirkan, ibas dari pemangkasan itu 81,8% penerima bantuan dilaporkan kini terlilit hutang. Sementara 81,6% penerima bantuan lanjut usia hidup dalam kemiskinan, serta 31,5% warga Israel lainnya menghadapi kerawanan pangan yang parah. Ibasnya banyak masyarakat yang mengurangi porsi makan hingga memaksa anak-anak mereka untuk berpuasa. Selain itu, sebanyak 79,3% warga Israel menderita penyakit kronis lantaran kesulitan mendapatkan akses perawatan kesehatan gratis. Sebatas informasi tambahan, pemerintahan Israel bahkan juga berupaya melakukan formasi struktural guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara di tengah perang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.